Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan ketetapan dan putusan terhadap 8 perkara pengujian undang-undang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Permohonan mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stefanus Kosasih, dalam perkara pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditolak Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpandangan ketentuan yang diuji pemohon merupakan salah satu antisipasi untuk dapat menjangkau perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan rumit. Mahkamah menilai norma tersebut menjadi landasan bagi penegak hukum untuk melakukan penilaian terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu perihal perluasan makna subjek hukum tindak pidana politik uang. Mahkamah menegaskan apabila mahkamah mengabulkan permohonan pemohon justru akan menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas terhadap tindak pidana politik uang. Selain itu, substansi norma yang dimohonkan oleh pemohon tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal lain dalam undang-undang yang diuji. Mahkamah juga menilai penentuan subjek hukum pelaku tindak pidana politik uang merupakan ranah hukum pidana yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Apabila dilakukan perluasan subjek tindak pidana politik uang, menurut mahkamah, justru akan mengakibatkan kriminalisasi kepada semua orang dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sementara itu, dalam pengujian Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas waktu penanganan tindak pidana pemilu pada pengadilan negeri juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menilai penyelesaian tindak pidana pemilu merupakan penegakan hukum yang terintegrasi yang berpengaruh pada tindakan yang akan diambil pelaksana pemilu baik Bawaslu maupun KPU sehingga penyelesaiannya harus dilaksanakan secara cepat. Mahkamah menimbang batasan waktu adalah keharusan demi pelaksanaan peradilan yang cepat untuk memberikan kepastian hukum. Adapun terhadap permohonan sejumlah warga negara dalam permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu terkait dengan percepatan pelantikan pasangan Capres-Cawapres terpilih dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menilai permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak memenuhi syarat permohonan yang berlaku di mahkamah. Berikutnya, terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimohonkan oleh seorang warga Depok juga tidak dapat diterima oleh mahkamah. Mahkamah menyatakan terdapat ketidakjelasan identitas pemohon dan dokumen surat kuasa yang diserahkan kepada mahkamah. Selain itu, pemohon tidak pula memberikan argumentasi yang jelas mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya. Kemudian terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perihal tenggat waktu penerimaan pegawai ASN juga dinyatakan ditolak oleh mahkamah. Menurut mahkamah, undang-undang tersebut telah mengakomodir hak para tenaga honorer sebagaimana putusan MK sebelumnya dalam pengujian Undang-Undang ASN yang melarang pengangkatan tenaga non-ASN yang baru dan tidak menghilangkan hak pegawai honorer yang masih ada. Namun demikian, mahkamah menegaskan bagi pegawai honorer yang tidak masuk pusat data tetapi secara faktual telah memenuhi syarat waktu mengabdi harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi P3K sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali permohonan sejumlah warga negara dalam pengujian Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Mahkamah menguraikan pernyataan penarikan permohonan tersebut telah disampaikan pemohon dalam sidang pendahuluan, sehingga menjadi dasar mahkamah mengabulkan penarikan permohonan yang dimaksud. Ilham Muhammad, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.